Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahidan wa kafaa billahi wakila. Nashhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibn Zati wa salli salati sayyidina sifati Muhammad. Alhamdulillah. Jamaah sholat zuhur di Masjid Al-Islam Kawasan yang Masjid Amin Batam. Alhamdulillah kita selesai melaksanakan zuhur berjamaah, sholat zuhur berjamaah, itikaf satu rahim, zikir, dan juga akan kita teruskan kajian sholatin khusus tentang kewajiban kita terhadap yang lain, khususnya sesama muslim pada umumnya adalah membantu siapa saja yang membutuhkan istitoah sesuai dengan kemampuan kita. Dan yang kedua yang terpenting adalah sesuai dengan syariat Islam. Bahkannya Imam Nawawi rahimahullah mencantumkan dalam satu bab, babu qada'i hawaijil muslim. Babu qada'i hawaijil muslimin, bab memenuhi kebutuhan orang Islam. Jadi bukan satu kebutuhan hajat, tetapi hawaij, kebutuhan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibuka dengan surah Al-Hajj ayat 77. Waf'alul khair, dan berbuatlah kamu al-khair, kebaikan, la'allakum tuflihun, supaya kamu beruntung. Beruntung itu adalah pertama mendapatkan afdalullahi, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah nalal matlub, mendapatkan apa yang diinginkan, apa yang dicita-citakan, apa yang diharapkan. Di hadil hayat dunia, pada kehidupan ini, wafil akhirah, dan nanti di akhirat kelak. Sebab orang yang senantiasa berbuat kebaikan, maka Allah akan senantiasa membantu, menolong, yang terpenting adalah merahmati murid-muridnya. Kalau maharaja, raja dari segala raja yang memiliki semua, yang tak terbatas kekuasaannya, tak terbatas kekayaannya, wahwa ala kulli syai'in qadir, dan yang berkuasa sudah ridha kepada seseorang, maka Allah akan berikan kepada siapa saja yang diridhoinya. Yang ketiga, selain mendapatkan yang diinginkan, mendapatkan ampunan adalah wa naja'an nar wal bala, Allah akan selamatkan dari neraka dan berbagai macam bencana. Di dunia tidak akan tergelincir keimanan menjadi kufuran menafikan. Yang kedua adalah di akhirat Allah akan jauhkan dari neraka, Allah akan masukkan ke surga. Jadi inilah satu ayat di surah Al-Hajj yang mengandung keumuman berbuat kebaikan, maka pelakunya akan mendapatkan kebaikan. Seperti apa? Seperti yang sudah kita sebutkan tadi, yaitu membantu orang lain kasatul arham, menyambungkan tali satu rahim, maka meminum makan akhlak, dan berbagai macam bentuk kebaikan menunjukkan kepada akhlak yang mulia. Dimulai dari hadis yang 244 dari kitab Riyadhus Shalihin. Wa an Umar radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhoinya. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, anaknya Sayyid Abdullah bin Umar. Berarti iparnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah menikahi anaknya Sayyid Umar bin Khattab, itu Sayyidatuna Hafsah ummul mukminin. Ummul mukminin Sayyidatuna Hafsah punya saudara laki-laki yaitu Abdullah bin Umar. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau Sayyidina Abdullah bin Umar berkata, sesungguhnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muslimu akhul muslim, seorang muslim itu adalah saudara muslim yang lain. La yuzlimuhu, tidak boleh menzaliminya.
menyakitinya, mencemarkan nama baiknya, segala jenis yang akan merusak, menyakiti, menzalimi, mencemarkan nama baiknya itu haram dilakukan oleh seorang muslim terhadap muslim yang lainnya. Karenanya jalan mata Allah kita harus bijaksana, harus hati-hati menggunakan media sosial. Meskipun ada petinggi-petinggi di negara ini yang kebijaksanaannya mungkin dan pasti ada yang tidak sesuai dengan keinginan rakyatnya, termasuk kita, baik mulai dari RT RW sampai presiden dan menterinya, maka boleh mengkritik yang bersifat kebijaksanaan, tetapi dengan cara berhikmah, sesuai dengan syariat Islam yang juga Allah itu dilaksanakan dengan cara etika yang baik, supaya sampai kepada maksud yaitu amal ma'ruf nahi munkar, mengajak kebaikan, cegah kejahatan. Jangan sampai mendiskreditkan, memojokkan, menghina terhadap yang lain. Ini ada seluruh di medsos caci maki sumpah itu, nauzubillah, itu sangat masif gitu, sangat kencang. Meskipun dia orang muslim, orang muslim diharapkan berbuat seperti itu. Jadi bersabda al-muslim akul muslim, seorang muslim itu saudara terhadap muslim yang lain. Bahkan al-ukhuwah fil Islam aqwa minan nasabi aidamiyah. Persaudaraan sesama muslim diikat dengan syahadat la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, diikat dengan dua kalimat syahadat sudah masuk Islam. Itu persaudaraannya lebih kuat dari hubungan darah, hubungan saudara keluarga. Sebab kalau hubungan keluarga beda agama, hanya di dunia saja, di akhirat lepas. Tetapi hubungan sesama muslim itu akan sampai bukan cuma di dunia, tapi sampai ke akhir. Karenanya Imam Ghazali dalam mata Allah menyebutkan seorang muslim, saudara muslim mempunyai kewajiban terhadap yang lain. Pertama adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh hatinya terhadap muslim yang lain. Apa yang pertama adalah senantiasa husnuzon ala akhi, senantiasa berbaik sangka terhadap saudaranya. Yang kedua adalah ketika seorang muslim melakukan hal yang tidak sesuai dengan syariat Islam, itu harus dibenarkan, diluruskan oleh lidahnya. Dengan hati tetap berbaik sangka, mungkin dia silap, mungkin dia terjerumus oleh lingkungannya. Hakikatnya dia muslim, kalau sudah punya keyakinan seperti itu, maka akan didekati dengan cara baik, bukan dicaci maki, bukan dihina. Itu urusan hati. Jadi senantiasa husnuzon. Apabila seorang muslim melanggar janji kepada kita, tetap husnuzon, berbaik sangka. Sabdanya Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pertama mungkin dia lupa. Kita telah melakukan seperti lupa. Saking sibuknya punya janji pada seseorang itu lupa. Nah, kita harus mempunyai sikap yang tasamuh, toleransinya tinggi terhadap orang lain, sehingga kalau sudah ada perasaan seperti itu, maka hati akan legowo, hati akan tenang, akan bijaksana, tidak timbul suuzon buruk sangka. Padahal dia akan terpantaslah seperti itu. Karena ini Imam Malik berkata, di antara tanda-tanda orang yang bertakwa kepada Allah adalah di antaranya menganggap orang lain afdal, lebih utama, wa ahsan, lebih bagus akhlaknya, min nafsihi, dari dirinya sendiri. Sekali lagi Imam Ali radhiyallahu anhu pernah berkata, orang yang di antara tanda yang bertakwa adalah menganggap semua orang selain dirinya itu lebih baik dari dirinya dalam segala hal yang bersifat kebaikan. Sehingga Imam Ghazali berkata, kalau orang sudah berubah seperti itu, menganggap dirinya lebih utama, lebih bagus, lebih soleh, akan timbul sifat tawadhu, rendah hati, akan timbul sifat pemaaf, akan timbul orang tersebut mempunyai perasaan sependeritaan dengan orang lain. Yang menyangkut dengan harta, Imam Ghazali berkata, kewajiban muslim terhadap kewajiban muslim yang lain adalah membantu istiqomah sesuai dengan kemampuannya.
secara harta minimal membantu mencarikan solusi jalan keluar untuk muslim tersebut. Misalkan saudara kita minta bantuan, tetangga kita minta bantuan untuk berobat anaknya karena BPJS nunggak. Sering Pak, terus terang saja saya sering mendapatkan jamaah baik di Batam atau di Bandung, Subang atau di luar Jawa Barat itu minta bantuan materi karena BPJS-nya itu sudah mati. Padahal harus melakukan tindakan secara medis. Kalau BPJS-nya mati berarti kan nggak bisa berobat. Sebetulnya nominalnya nggak banyak. Untuk kebanyakan orang yang punya penghasilan tetap lah, paling 2 juta, 3 juta, 4 juta, sampai 5 juta. Nah, kalau misalkan kita bisa bantu, bantulah, tutup semuanya. Kalau nggak bisa bantu, maka kita kontak beberapa teman, beberapa institusi, atau kan gitu, lembaga amil zakat, badan amil zakat, atau pengurus masjid, musola, minta bantuan kepada mereka dengan tentu membawa bukti-bukti orang memohon bantuan kita, atau lewat teman-teman kita di WA atau media sosial Facebook. Itulah cara kita membantu sesama muslim di Malaysia dengan harta. Sehingga Imam Ghazali berkata, tidak termasuk orang yang menganggap saudara sesama muslim sebagai saudara apabila seorang muslim tetangganya, misalkan kita punya mangga. Nah, tetangga kita yang hidang, karena kita nggak lagi di rumah atau di dalam rumah, nggak kedengar ada yang buka pintu, tetangga kita ngambil mangga. Begitu keluar, tetangga itu suaminya atau istrinya di depan lagi nenteng mangga di bawah pohon kita. Posisi seorang muslim adalah bersyukur, sebab dia bisa membantu bersedekah kepada orang yang lain. Sebab di antara hak tetangga terhadap tetangga yang lain adalah memberikan bantuan sesuai dengan kemampuannya. Nggak marah-marah, tentu mengambilnya sesuai proporsional. Banyak nggak habis satu pohon misalkan, hanya satu keresek, 2 keresek, padahal pohon masih banyak ratusan mangga. Jadi karakter seorang muslim terhadap muslim mangga seperti itu adalah tidak marah-marah dan mengikhlaskannya. Jangankan mangga hanya 1 keresek atau 2 keresek kan itu, bahkan nyawanya pun siap untuk diberikan kepada sesama saudaranya apabila dibutuhkan untuk membela kehormatannya. Berupa harta di lidah, apa wajah muslim harus sendiri dari lidahnya? Senantiasa mengatakan sesuatu yang baik, bermanfaat, menyejukkan ketika mendapatkan karunia tahniah, mengucapkan selamat. Ketika mendapatkan musibah takziah, kan, mengucapkan bela sungkawa kepada yang terkena musibah tersebut. Itu kata seorang muslim, dan mendoakannya, berbuat kebaikan, diberikan semangat. Ketika akan terjerumus berbuat maksiat, dilarang, dicegah, dinasihatkan dengan cara yang baik. Karenanya Rasulullah Muhammad SAW bersabda, al-muslim akul muslim. Seorang muslim itu menjadi saudara terhadap muslim yang lain dalam kehidupan keseharian ini, supaya nanti di akhirat nyambung dalam rahmat dari Allah. Lain ilmu tidak menyerahkan kepada orang yang menzaliminya. Hanya ada masalah, misalkan di kantor, tempat kerja, atau seseorang pinjam uang ke orang yang lain, terus dia akan dikasih padahal tahu dia punya duit, akhirnya marah, jengkel. Terus yang terjadi itu di masyarakat. Ini baju mesti cuci rusak, baju dicuci, seragam untuk anak, udara mendung, kan gitu. Sehari semalam nggak kering-kering. Begitu ada matahari baju kering, tetangga itu bakar sampah. Kira-kira perasaan kita macam mana tuh? Baju lama kering karena mesin cuci rusak, udara mendung, begitu mau kering, bau karena sampah, tentu marah-marah. Ini banyak ada terjadi Bapak Ibu yang kata Allah, atau seperti itu. Maka Rasul bersabda, maka dipilih boleh lahir pada berjauh. Dan siapa beriman kepada Allah yang akhir, muliakan tetangga.
Di antara memuliakan tetap ada hak saya menghormati, menjaga itu kehormatan. Yang ketiga, sabar atas kelakuannya ya seperti itu. Bilang baik-baik, bicarakan baik-baik, disentuh hatinya. Kalau bisa kasih pemberian sesuatu, musim mangga beri mangga, musim durian berikan durian. Kamu baik-baik insya Allah dulu. Tapi kalau nggak nanti lagi meluap marah-marah, gitu kan justru pasrah bisa berantem. Nah, ketika tetangga itu misalkan dikejar-kejar oleh debt kolektor sambil petang petet ada 3 orang, dan kita tahu tetangga itu lagi ngumpet kan gitu, lagi ngumpet di tempat tertentu yang kita tahu, maka kewajiban kita tak boleh memberitahu kepada debt kolektor atau orang yang akan menzaliminya. Jadi saudara-saudara yang tidak menyerahkan orang tersebut kepada orang yang akan menzaliminya, meskipun kita ada mendapat suatu hal yang tidak mengenakan atau bahkan menyakitkan dari tetangga tersebut. Itu kewajiban seorang muslim. Berbohong wajib berbohong dalam kondisi seperti itu. Sebab kalau terang-terang atau terang itu termasuk zalim, zulmun azim, dosa yang sangat besar. Dirimu tidak menzaliminya. Berbagai macam bentuk kezaliman lain, muslimu tidak menyerahkan kepada orang-orang yang menzalimi. Jadi la yuzlimuhu tidak menzaliminya, wal yuslimu tidak menyerahkan kepada orang yang menzaliminya, menjaga dirinya orang tersebut dari segala sesuatu yang akan menyebabkan dia kecelakaan. Meskipun kelakuannya itu memang kurang asam. Maka Nabi hajat akhi, barang siapa orang yang senantiasa membantu saudaranya, karena Allah fi hajatihi, Allah akan memenuhi kebutuhan orang tersebut. Barang siapa yang memenuhi hajat kebutuhan saudaranya, maka dia akan dipenuhi hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Man faraja muslim kurbatan, barang siapa yang menghilangkan kesusahan dari seorang muslim, farajallahu anhu bi kurbatan yaumil qiyamah, maka Allah akan menghilangkan kesusahan di akhirat kelak. Wa man satara musliman, barang siapa yang menutup aib orang lain, satarahullah yaumil qiyamah, Allah akan menutup aib dia di akhirat kelak. Muttafaqun alaih, riwayat Imam Bukhari Muslim. Ditutup dengan pihak dan hadis ini menjelaskan annahyu antul muslim. Pertama, haram menzalimi, menyakiti seorang muslim, baik perasaannya, kan, apalagi fisiknya, apalagi sampai menjatuhkan harkat martabatnya, nama baiknya, ataupun sampai putus pekerjaannya. Wa ihanati, dan haram untuk melecehkannya, menghinakannya. Yang kedua, hadis ini juga menjelaskan bahwa hajatihi, keutamaan memenuhi hajat kebutuhan sama saudaranya. Wa tafriju kurbatihi, menghilangkan kesusahan dari kesusahannya di dunia. Allah akan menghilangkan kesusahannya di dunia dan akhirat. Wa sitru auratihi, dan menutup aib dia, menutup kekurangan dia, menutup segala sesuatu yang akan menyebabkan mukanya akan merah apabila orang lain tahu. Tetap amar ma'ruf nahi munkar itu dilakukan apabila ada pelanggaran tentang syariat Islam. Rasul bersabda, ar-rahimuna yarhamuhumullah ar-rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang penyayang, Allah akan menyayanginya. Irhamu man fil ardi, sayangilah makhluk yang ada di muka bumi, yarhamukum man fis sama, Allah akan menyayangi kamu. Allah akan menyayangi kamu, makhluk yang ada di langit itu para malaikat. Jadi hadis ini menjelaskan menyayangi bukan sesama muslim, tetapi setiap yang bernyawa, termasuk pohon. Bukan cuma pohon saja, bukan cuma binatang saja, tetapi alam ini harus benar-benar dijaga. Baik gunung hutannya, kan, baik sungai dengan airnya, baik lingkungannya, itu harus dijaga. Sebab dengan menjaga lingkungan akan menyebabkan kebaikan bagi orang yang melakukannya. Apabila hutan dibabat, maka akan terjadi bencana alam, kekeringan ketika kemarau, banjir ketika hujan, longsor di mana-mana,
susah mendapatkan sumber air untuk minum, untuk masak, untuk nyuci, udara menjadi panas, penyakit di mana-mana. Inilah betapa luasnya tentang syariat Islam dalam mengatur kehidupan kita dengan sesama saudara. Jemaah mata Allah, ditutup dengan hadis Rasul. Saya akan membacakan menerjemahkan saja. An Abi radhiyallahu anhu, hadis yang kedua dari Abu Hurairah. Tadi diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar, yang kedua diriwayatkan oleh santri Rasul Muhammad SAW yang jenius. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ali Nabi dari Nabi Muhammad SAW berkata bersabda Rasulullah, "Man nafasa mu'minin kurbatan," barang siapa yang menghilangkan kesusahan seorang mukmin, min kurubi dunya, dari kesusahan dunia, nafasallahu anhu kurbatan yaumil qiyamah, Allah akan menghilangkan satu kesusahan di akhirat kelak. Bahkan bukan cuma di akhirat, di dunia pun Allah akan menghilangkan kesusahan di dunia juga. Kenapa? Sebab Allah melakukan hukum kausalitas sebab akibat. Allah memberlakukan hukum menanam dan menuai atau memanen. Menanam kebaikan akan tumbuh, kebaikan akan memanennya. Berbuat jahat dia akan mendapatkan akibat dari kejahatannya. Rasul Muhammad SAW bersabda, pertama, barang siapa yang menghilangkan kesusahan seorang mukmin dari satu kesusahan di dunia ini, maka Allah akan menghilangkan satu kesusahan di akhirat. Yang kedua, waman yasar al muslim, barang siapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang mendapatkan kesulitan, yasarallahu alaihi dunya wal akhirah, Allah akan berikan kemudahan bagi dia dalam urusan di dunia dan di akhirat. Urusan apa saja, urusan apa saja. Wa man satara musliman, dan barang siapa yang menutup aib seorang muslim, satarullah fi dunya wal akhirah, Allah akan menutup aib kekurangannya di dunia dan di akhirat. Wallahu ya'lam abdi, Allah senantiasa akan membantu hamba-Nya. Maka aku fi akhi, selama dia membantu sesama saudaranya. Jadi kuncinya jangan mata Allah. Allah akan senantiasa membantu hamba-Nya selama hamba-Nya senantiasa membantu saudara yang lain. Karena di antara tanda orang munafik adalah pelit. Tanda orang munafik adalah tidak peduli kepada orang lain. Waman saraka qaliban yaltamisu fihi ilman, barang siapa yang keluar dari rumahnya tujuannya untuk menuntut ilmu, untuk dekat kepada Allah, bukan untuk mendapatkan gelar, bukan untuk mendapatkan materi, bukan untuk disebut orang saleh, sahalallahu lahu tariqatan jannah. Menuntut ilmunya karena Allah, maka Allah akan mempermudah dia masuk surga. Sebab dengan ilmu, tahu mana jalan untuk mendapatkan kebaikan, melaksanakannya, tahu akan mendapatkan murka Allah karena berbagai macam bentuk maksiat, maka dia menjauhinya karena sudah tahu ilmunya. Orang seperti itu Allah akan mempermudah dia masuk surga. Wa ma yajtama qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah berkumpul sekelompok orang di satu rumah Allah, dan rumah Allah itu masjid, yatluna kitabullah, mereka membaca Al-Qur'an, wa yatadarasunahu, dan mempelajarinya, bainahum, di antara mereka. Tidaklah sekelompok orang yang berada di masjid Allah membaca dan membaca Al-Quran di antara mereka, illa jazatan sakinah, itu akan turun kepada mereka ketenangan. Wa ghasyyatum rahmah, akan meliputi kepada mereka al-rahmatul malaikat. Wa fathumul malaikat, itu akan meliputi, akan mengelilinginya para malaikat, mendoakan mereka. Wa zakarallahu fi man innahu, dan Allah menyebut orang tersebut yang ada di lingkungan Allah itu para malaikat. Wa man baqa bi amalu lam yusrif nasabu, barang siapa yang lambat berbuat amalnya, tidak akan cepat dengan kelambatan itu nasabnya. Artinya orang yang tidak berbuat baik maka tidak akan diselamatkan oleh nasabnya, tetap amal sendirinya akan menyelamatkannya, dengan catatan dia beriman kepada Allah, kepada Rasulullah, barulah dia akan mendapatkan syafaat dari orang tuanya, tetapi sesuai dengan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mengabulkan doa tersebut, Allah berikan, tapi kalau Allah memakbulkan, maka Allah akan mengazabnya. Itu orang yang berbuat maksiat dan zalim. Bahwa Muslim dan Imam Muslim. Sekian para bapak ibu jemaah mata Allah, dua hadis menjadikan inti dari ajaran Islam untuk senantiasa membantu orang lain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma salli ala muslimin wa afina wa mustaqim wa syarra sayyidina Nabi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Sallallahu alaihi wasallam Muhammad subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta